Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak pada pagi hari ini. Seperti biasa, Bapak akan menjelaskan untuk kali ini tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Namun sebelum itu silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu supaya anak-anak diberikan kemudahan dalam memahami penjelasan atau pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa disilahkan. Kita mulai saja penjelasannya. Silakan anak-anak simak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir supaya lebih memahami. Baik, anak-anak, kita mulai pembelajaran kita yaitu tentang reproduksi vegetatif tumbuhan. Artinya cara perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Nah, vegetatif pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan yang kedua adalah vegetatif buatan. Kita lihat yang pertama, vegetatif alami. Vegetatif alami tumbuhan itu merupakan proses reproduksi tumbuhan tanpa ada campur tangan manusia, artinya tidak dibantu oleh manusia, tetapi tumbuhan itu berkembang biak dengan sendirinya. Ada beberapa cara vegetatif alami pada tumbuhan, itu bisa dilakukan dengan cara umbi lapis, umbi batang, bisa juga dengan umbi akar, akar tinggal, geragi, tunas, tunas adventif, juga dengan spora. Itu merupakan cara-cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Mari kita lihat satu-satu. Umbi lapis. Apa itu umbi lapis? Umbi lapis adalah bagian batang di bawah permukaan tanah. Kemudian batang ini sangat pendek dengan daun-daunnya yang tebal berbentuk sisik yang berdaging. Dari ujung bawahnya atau kita katakan dengan bonggolnya akan tumbuh akar. Nah, dari ujung atas tumbuh batang seperti bawang atau gladiol. Jadi bagian tubuh tanaman ini menggelembung dan berlapis-lapis. Itulah yang disebut dengan umbi lapis. Nah, pertanyaannya, contohnya apa tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis? Mari kita lihat contohnya. Yang pertama ada bawang merah. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ada gambar bawang merah. Nah, ini umbinya berlapis-lapis, ya. Yang kedua ada bawang putih, dan yang ketiga ada bunga bakung. Nah, silakan anak-anak cari lagi contoh-contoh yang lain di buku, ya. Yang kedua, umbi batang. Apa itu umbi batang? Nah, umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung, kemudian membentuk umbi sebagai cadangan makanan. Jadi selain sebagai cadangan makanan, bagian batang yang menggelembung di dalam tanah ini juga bisa dimanfaatkan untuk tumbuhnya tanaman baru, ya, karena di bagian umbinya ini terdapat mata tunas. Nah, mari kita lihat contohnya apa. Yang pertama adalah kentang. Jadi kentang yang ditanam adalah umbinya karena di situ ada tunasnya. Yang kedua, ubi rambat. Nah, ini merupakan contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang, termasuk bengkuang. Yang ketiga, umbi akar. Nah, apa itu umbi akar? Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Nah, jika umbi akar ini ditanam bersama dengan pangkal batangnya, maka pada pangkal batang itu akan tumbuh tunas baru. Nah, tunas itulah yang merupakan nantinya akan menjadi tanaman yang baru. Nah, mari kita lihat di bagian mana tunas-tunasnya itu ada. Nah, ini seperti yang pertama adalah tanaman wortel. Nah, tanaman wortel ini akar yang menggelembung. Nah, di bagian sinilah banyak terdapat mata-mata tunasnya, sehingga kalau kita tanam bagian ini, dia akan menjadi tanaman yang baru. Nah, selain wortel apa? Ada yang namanya lobak. Lobak juga bisa berkembang biak dengan umbi akar. Yang keempat, rizoma atau akar tinggal. Nah, apa itu rizoma? Rizoma itu adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Kemudian tumbuhnya ini juga mendatar. Nah, selain mendatar, juga terdapat tunas-tunas sehingga mampu menghasilkan sistem tunas dan akar. Nah, rizoma sendiri fungsinya digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan makanan yang berupa pati dan protein.
sehingga memungkinkan tanaman ini untuk bertahan hidup atau bertahan dari musim tahunan yang tidak menguntungkan. Artinya ketika musim kemarau dia masih bisa bertahan walaupun daun-daunnya kering karena di dalamnya sudah tersimpan cadangan makanan berupa pati dan protein. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama jahe, kemudian ada kunyit, kemudian ada lengkuas, dan masih banyak lagi seperti temulawak dan sebagainya. Silakan anak-anak cari lagi contoh-contoh yang lain. Nah, kalau kita lihat ini adalah batang. Batang ini tumbuh mendatar di dalam tanah ya. Kemudian bisa menjadi tumbuhan baru ya. Jadi yang ditanam adalah bagian batangnya. Inilah yang disebut rizoma. Yang kelima, geragi. Geragi atau yang kita kenal dengan istilahnya stolon. Apa itu? Stolon itu adalah perpanjangan tunas yang tumbuh mendatar atau secara horizontal sejajar dengan permukaan tanah. Artinya dia menjalar di atas tanah. Nah, ini juga merupakan bagian tubuh tanaman yang merupakan organ perbanyakan secara vegetatif, artinya sebagai tempat perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, pada ruas-ruasnya terdapat tunas atau pucuk sehingga bisa berkembang menjadi anakan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pegagan. Nah, ini sering kita jumpai di sekitar rumah kita. Kemudian ada rumput teki, ya ini juga sering di sekeliling rumah kita, cuma kita nggak tahu namanya apa. Ini adalah rumput teki, dan yang ini arbe. Semuanya itu berkembang biak dengan geragi. Yang keenam, tunas. Ada tumbuhan itu berkembang biak dengan tunas. Tunas itu apa? Tunas adalah tumbuhan muda yang baru timbul, misalnya dari tunggul, bisa juga dari ketiak daun, buku batang induk, bisa dari batang kayu yang ditebang, timbul tunas, juga bisa jadi dari pangkal batang dan akar timbul tunas. Nah, tunas akan tumbuh menjadi anakan atau menjadi tumbuhan baru. Nah, tumbuhan apa yang berkembang biak dengan tunas? Kita lihat. Yang pertama pohon pisang. Nah, dari pangkal batang dan akarnya tumbuh tunas baru, ya, tanaman baru. Nanti dipisahkan baru ditanam di sebelahnya, maka dia akan menjadi tanaman pisang yang baru. Yang kedua ada tebu. Nah, ini sehingga tebu ini menjadi banyak karena apa? Dari pangkal sini muncul tunas-tunas baru. Yang berikutnya bambu. Nah, ini adalah tunas bambu, ya, atau orang biasanya nyebutnya rebung. Jadi bambu berkembang biak dengan tunas. Berikutnya tunas adventif. Ada tumbuhan itu berkembang biak dengan tunas adventif. Apa itu tunas adventif? Tunas adventif adalah tunas yang keluar dari tempat yang bukan biasanya. Nah, biasanya tunas itu tumbuhnya di ketiak daun atau di buku-buku batang. Tetapi ini tumbuhnya pada bagian akar dan daun atau di tepian daun. Yang demikian itu artinya tumbuh tidak pada tempatnya, tidak seperti biasanya, maka itu disebut tunas adventif atau tunas liar. Nah, contohnya apa tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Nah, ini kita lihat ada cocor bebek. Nah, ini cocor bebek di bagian tepinya inilah ada tunas-tunas, sehingga kalau ini diambil dan ditanam di pot misalnya, ini akan menjadi tanaman cocor bebek yang baru. Nah, selain cocor bebek apa? Lidah mertua, bisa juga kersen, sukun, cemara. Nah, ini semuanya ini berkembang biak dengan tunas adventif atau tunas yang tumbuh tidak pada tempatnya. Lalu ada yang berkembang biak dengan spora. Spora itu apa? Spora adalah salah satu sel atau sel tubuh tanaman yang berubah fungsi menjadi alat untuk berkembang biak bagi tanaman itu sendiri. Ya. Kemudian kita lihat contohnya tumbuhan apa sih yang berkembang biak dengan spora. Yang pertama, ini ada jenis tanaman paku-pakuan yang biasa kita sebut, sering kita lihat sehari-hari, ini pakis ya. Nah, di pakis ini coba anak-anak perhatikan, di sini ada berwarna hitam-hitam. Sebenarnya ini adalah warna hitam ini adalah kotak. Kotak-kotak yang banyak sekali yang kita sebut dengan kotak spora atau sporangium. Nah, di dalam sporangium itu sendiri banyak terdapat spora-spora atau sel-sel tubuh tanaman paku ini yang berubah fungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, kalau spora ini kotaknya pecah, lalu sporanya jatuh bertaburan, jatuh di tanah yang kebetulan banyak nutrisi yang dibutuhkan tanaman, maka dia akan menjadi tanaman baru atau tanaman pakis yang baru.
Selain paku-pakuan ada lumut juga berkembang biak dengan spora, kemudian ada ganggang. Nah, itu tadi adalah cara-cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Nah, mari kita lihat perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan itu apa? Yaitu proses reproduksi pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Artinya ada campur tangan manusia di situ untuk membantu agar tumbuhan itu bisa bertambah banyak. Tentu memiliki tujuan tertentu manusia melakukannya, ya kan? Baik, kita lihat satu-satu. Ada cara-cara vegetatif buatan yang dilakukan oleh manusia, misalnya yaitu cangkok, merunduk, stek, menyambung, menempel, kultur jaringan. Nah, untuk yang dua ini, yang 4 dan 5 ini, menyambung dan mengenten, ini sebenarnya bukan termasuk perkembangbiakan karena dia tidak menambah jumlah individu. Tetapi yang 4 dan 5 ini sekedar untuk memperbaiki mutu tanaman, ya. Karena tidak menambah jumlah individu. Mari kita lihat satu-satu penjelasannya. Mencangkok, sebenarnya ada untung dan rugi dari mencangkok. Anak-anak sudah tahu biasanya tanaman cangkokan itu seperti apa. Tapi kita lihat keuntungannya. Keuntungan daripada mencangkok itu produksi atau kualitas buahnya itu akan sama persis dengan induknya. Kemudian tanaman asal yang dicangkok bisa ditanam pada tanah yang letak air tanahnya tinggi atau di pematang kolam ikan. Lalu kerugiannya apa? Nah, kalau kita melakukan pencangkokan pada musim kemarau panjang, tanaman tidak tahan kering. Artinya tanaman hasil cangkokan kita itu kalau musim kemarau nggak tahan. Artinya bisa kekurangan cair, cepat kekurangan cairan dan akhirnya mati. Selain itu tanaman juga mudah roboh karena akarnya tidak ada akar tunggang, yang ada hanya akar serabut. Maka ketika ketiup angin bisa roboh. Lalu pohon induk yang sering kena cangkok itu bisa menjadi rusak, bahkan kemungkinan nanti bisa mati. Nah, dalam satu pohon induk kita hanya bisa mencangkok beberapa batang saja sehingga hasil anakannya tidak terlalu banyak. Ini kerugiannya. Nah, bagaimana cara mencangkok? Anak-anak bisa lihat di gambar sini. Ini ada nomor 1 sampai nomor 5. Mulai kita memilih batang yang paling bawah dan sudah tua, sudah pernah berbuah, kemudian dikupas kulitnya, lalu ini setelah kelihatan kayunya, di sini biasanya ada lendirnya. Lendirnya ini harus dibersihkan, dikikis, dikerik, orang biasa nyebutnya dikerik agar kambiumnya hilang. Ya, kemudian setelah itu ditutup dengan tanah dan akhirnya menjadi tanaman baru ditanam. Nah, ini proses mengupas kulit, kemudian setelah dikupas ini dibersihkan lendirnya atau kambiumnya supaya tidak menjadi kulit yang baru, lalu dibungkus dengan plastik dan setelah nanti tumbuh akar selama 3 bulan sampai 5 bulan, setelah itu baru dipindahkan ke dalam pot. Yang berikutnya merunduk. Nah, merunduk itu adalah membengkokkan bagian batang tanaman ke tanah dengan kedalaman bisa 2,5 cm sampai 5 cm kedalamannya. Nah, kalau ini takut kembali ke atas maka diberi pasak di sini. Nah, setelah diberi pasak baru dikasih diuruk dengan tanah. Kita biarkan 3 sampai 5 bulan, nanti lama-lama di bagian sini akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar ini dipotong. Lalu ini menjadi tanaman baru. Nah, ketika udah menjadi tanaman baru bisa ditanam di pot. Yang berikutnya stek. Nah, stek ini ada stek batang, stek daun, ada stek akar. Stek itu artinya memotong atau potongan bagian tanaman. Nah, bisa seperti Bapak bilang tadi, bisa potongan daun, bisa potongan batang, bisa potongan pucuk dan sebagainya. Lalu kita tanam menjadi tanaman baru. Nah, contohnya ini tanaman singkong. Batangnya dipotong, kemudian potongannya ini kita tancapkan ke dalam tanah, kita tanamkan ke dalam tanah, lama-kelamaan ini akan tumbuh menjadi pucuk batang baru. Nah, ini menjadi tanaman baru, ya. Kemudian ada ini akar, ya, daun, stek daun. Nah, ini tinggal daunnya diambil, ditanamkan, nanti akan menjadi tanaman baru. Artinya stek adalah memotong bagian tertentu dari tanaman kemudian kita tanam. Lalu ada yang namanya menyambung atau mengenten. Nah, menyambung atau mengenten itu sebenarnya bukan merupakan perkembangbiakan tetapi perbaikan mutu tanaman, kualitas tanaman. Kenapa?
Karena menyambung itu menggabungkan batang bawah dengan batang atas yang dari dua tanaman. Batang bawah satu tanaman, batang atas satu tanaman, tetapi yang sejenis. Nah, jadi tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul. Batang bawah mungkin unggul karena perakarannya kuat, batang atas unggul karena mungkin buahnya yang besar, manis, dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara menyambung? Lihat, ini batang bawah kita belah, kemudian batang atas kita pipihkan seperti baji seperti ini. Lalu batang atas dengan batang bawah kita satukan, kemudian ini kita ikat ya supaya erat dan tidak kemasukan air. Nah, ini contoh nyatanya, ini batang dibelah, batang atasnya dibentuk seperti baji, dimasukkan seperti ini, lalu diikat dengan plastik supaya nggak masuk air. Nah, setelah menyatu seperti ini berarti sudah bisa kita tanam di tempat tertentu gitu ya. Sehingga nanti buah yang atas ini besar-besar dan manis, sementara bawahnya akarnya kuat. Lalu yang berikutnya menempel dengan okulasi, atau okulasi ini sama dengan menyambung. Jadi bedanya cuma mata tunasnya aja ditempelkan. Nah, ini bagian batang bawah yang punya akar kuat tadi dibuka kulitnya. Ini ambil mata tunas dari pohon lain tapi yang sejenis, lalu ditempelkan, terus dibungkus dengan plastik supaya tidak kemasukan air dan tidak lepas. Nah, ini contohnya, contoh bukti nyatanya ini mengambil mata tunasnya, ini batang bawah sudah dikupas lalu ditempel dan akhirnya disatukan. Setelah itu akan tumbuh menjadi cabang baru. Dan ini akan berbuah sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Berikutnya kultur jaringan. Nah, kalau kultur jaringan ini pengembangbiakannya sudah secara modern, artinya menggunakan media kultur atau media teknik yang sering kita sebut dengan kultur vitro, artinya menggunakan bahan-bahan yang memang diperlukan oleh tanaman. Nah, misalnya kita lihat contohnya. Nah, ini caranya. Misalnya kita ambil salah satu potongan bagian tanaman, kita mengambil jaringan yang ada di sini, jaringan sel yang ada di sini, sebagian kecil saja. Lalu ini misalnya pada tanaman wortel dipotong, lalu bagian potongan-potongan ini kan merupakan sel-sel. Sesuai dengan teori totipotensi bahwa setiap sel itu bisa menjadi makhluk hidup baru. Nah, kemudian ini dimasukkan ke dalam satu cawan Petri, tapi di sini sudah tersedia cairan nutrisi yang akan mendukung tumbuhnya sel-sel ini agar sel-sel ini membelah menjadi beberapa sel. Akhirnya terbentuklah yang namanya kalus atau calon tumbuhan baru. Lalu setelah itu kalus akan tumbuh dan berkembang menjadi tanaman-tanaman baru. Nah, akhirnya setelah besar baru kita pindahkan ke dalam pot, jadilah dia tanaman baru. Nah, ini sistem kultur jaringan. Jadi mengambil sedikit bagian batang tanaman atau pucuk tanaman atau kambium tanaman atau sel-sel yang masih aktif membelah atau meristem, kita letakkan di suatu tempat yang di situ sudah tersedia nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan sel. Ini contoh-contohnya hasil dari kultur jaringan. Bagaimana anak-anak bisa memahami penjelasan Bapak tadi? Mantap. Baik, selanjutnya silahkan anak-anak mengerjakan soal latihan yang ada di deskripsi dengan password mau menjadi dokter, belajar IPA dahulu. Sekali lagi passwordnya, mau menjadi dokter, belajar IPA dahulu. Selamat mengerjakan tugas. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.